Orang pintar minum tolak angin, orang rasional beli saham Sido. Setelah mendapatkan angin segar semasa pandemi dan mendapatkan posisi tawar yang baik pasca pandemi, Sido sebagai pemain dominan dalam industri jamu di Indonesia berpeluang merangkap pertumbuhan dan menjadi pelopor dalam memasarkan jamu asli Indonesia ke kancah internasional. Kami, Genset Capital dari Universitas Jenderal Sudirman, melalui proposal ini merekomendasikan beli untuk saham Sido dengan target harga 810 dengan upside sebesar 21%. Sido merupakan perusahaan industri jamu herbal yang mendominasi pasar lokal dengan konektivitas global. Sido melakukan strategi bisnisnya dalam bentuk diversifikasi, mulai dari diversifikasi segmen bisnis yang terdiri dari obat herbal, makanan dan minuman, dan farmasi, yang dimana pendapatannya didominasi oleh segmen obat herbal sebesar 66%. Selain itu, Sido juga melakukan diversifikasi wilayah distribusi dan operasi yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, Asia Tenggara, Indochina, Jepang, dan negara-negara ECOWAS di Afrika Barat. Untuk memperkuat ekosistem bisnisnya, Sido juga melakukan strategi akuisisi dan membangun beberapa anak perusahaan baru, di mana setiap perusahaan masing-masing kepemilikannya adalah 99%. Dalam konteks ekonomi global dan lokal, kami menilai posisi makroekonomi sangat menguntungkan bagi Sido, di mana PMI terus melanjutkan tren ekspansifnya, yang menempatkan Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di ASEAN dengan 54,2 poin. Selain itu, tingkat inflasi di Indonesia juga tetap terjaga, turun 1,9 poin secara year on year, dan lebih rendah daripada inflasi di US. Suku bunga BI Rate yang baru saja dinaikkan oleh BI per April ke 6,25% juga turut menjaga stabilitas makroekonomi serta berpotensi menguatkan nilai rupiah sejak downtrendnya dalam beberapa waktu terakhir. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan beli dengan target harga 810 dengan upside sebesar 21% yang didasari oleh 3 katalis utama. Yang pertama adalah Sido pemain utama dalam industri obat herbal, dan yang kedua, pemulihan kinerja keuangan dan key ratio yang unggul di industri, dan ketiga, inisiasi ESG yang strategis dalam implementasi ekonomi sirkular. Dengan katalis tersebut, mari kita dalami lagi bagaimana Sido saat ini mampu menjadi pemain dominan dalam industri obat herbal dan tingginya potensi pertumbuhan pasar yang ada. Industri obat herbal dan farmasi memiliki prospek yang cerah, ditandai dengan naiknya nilai PDB industri dari tahun ke tahun, di mana secara year on year, industri ini tumbuh sebesar 9,61% dengan kapitalisasi pasar sebesar 339 triliun rupiah. Dalam skala global, industri obat herbal diperkirakan akan tumbuh menjadi 437 miliar dolar dengan CAGR 8,17%. Selain itu, salah satu segmen diversifikasinya Sido, makanan dan minuman, juga memiliki potensi industri yang menjanjikan di masa depan. Industri ini selalu meningkat setiap tahunnya dan pada akhir 2024 diperkirakan akan tumbuh sebesar 7%. Dari sisi permintaan, industri ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Sejak pandemi COVID-19, terjadi peningkatan secara signifikan dalam permintaan produk jamu dan obat-obat tradisional. Tren ini pun masih berlanjut hingga sekarang, karena masih banyak orang Indonesia yang memiliki kecenderungan mengonsumsi obat-obatan herbal. Sebanyak 59% masyarakat Indonesia mengonsumsi jamu, dan 95% dari mereka memakainya untuk tujuan medikasi. Naiknya PDB industri ini setiap tahunnya dengan CAGR 10,39% juga mendukung fakta bahwa permintaan akan selalu meningkat. Lalu, hadirnya fenomena El Nino dan La Nina di tahun ini juga berdampak terhadap permintaan. La Nina, yang diproyeksi datang pada bulan Juli nanti, akan sangat potensial meningkatkan permintaan produk obat herbal, seperti tolak angin milik Sido misalnya, yang diketahui dapat mencegah dan mengatasi meriang. Hadirnya fenomena ini juga disambut pemerintah dengan mengintensifkan pemberian bantuan sosial, yang implikasinya adalah meningkatkan people purchasing power dan akan meningkatkan permintaan di pasar. Dari sisi penawaran, kondisi pasar yang kuat dan tidak ketergantungan akan impor memberikan keuntungan dalam efisiensi biaya. Sido menggunakan bahan baku simplisia seperti cengkeh untuk produk utamanya yang 100% berasal dari pemasok lokal. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil cengkeh terbesar di dunia dengan jumlah produksi sebesar 133 juta ton, jauh melebihi posisi kedua negara Madagaskar. Indonesia juga salah satu penghasil rempah-rempah terbesar dan sangat ekspansif melakukan ekspor ke berbagai negara. Volume ekspor rempah mencapai 148.000 ton, naik 29,7% secara year on year. Komoditas yang melimpah, permintaan yang meningkat, dan tidak tergantungnya pada impor sangat mendorong sisi penawaran. Katalis kedua adalah pemulihan kinerja keuangan dan key ratio yang unggul di industri. Sepanjang tahun 2023, penjualan Sido mengalami penurunan sebesar 8%. Namun di kuartal keempat tahun tersebut, terjadi pemulihan yang signifikan dengan peningkatan penjualan sebesar 70%. Peningkatan ini didorong oleh permintaan yang baik di pasar domestik maupun ekspor, terutama pada segmen obat herbal dan suplemen yang dipicu oleh musim hujan serta kampanye pemasaran yang agresif. Diversifikasi segmen bisnis membentuk stabilitas keuangan yang terjadi setelah boom trend pada tahun 2021 dengan CAGR 2024-2028 sebesar 5,5%. Kami menilai key ratio Sido mengungguli rata-rata industrinya. Angka pada rasio profitabilitas Sido menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasinya secara efisien, juga efektivitas manajemen dalam menerapkan strategi.
Perusahaan menunjukkan tingkat solvensi yang sangat rendah dengan Altman Z-Score sebagai alat screening kebangkrutan yang melesat jauh di atas safe zone. Selain itu, kami mengidentifikasi lemahnya potensi fraud dengan analisis Benign M-Score. Dalam hal rasio aktivitas, kami menyimpulkan bahwa SIDO menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk kegiatan operasional dengan tingkat perputaran yang relatif lebih cepat. Dipastikan perusahaan mampu untuk membayar liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang dengan current ratio lebih dari 1 dan D/E ratio kurang dari 1. Analisis DuPont menunjukkan bahwa SIDO memiliki kemampuan yang baik dalam mencetak profit dengan potensi internal yang mereka miliki, serta mengungguli kompetitornya dalam hal rasio profitabilitas. Namun, SIDO memiliki perputaran aset yang sedikit lebih lambat dari kompetitornya. Kami melakukan valuasi dengan metode campuran yang terdiri dari FCFF dengan bobot tertimbang 60% dan valuasi relatif sebesar 20%. Analisis FCFF menggunakan asumsi WACC sebesar 5,45% yang didapat dari cost of capital sebesar 6,25% dengan metode perhitungan CAPM, sementara cost of debt sebesar 0,13% dari rata-rata tertimbang tingkat utang berbunga perusahaan. Terminal growth rate sebesar 2,9% didapat dari proksi rata-rata pertumbuhan PDB selama 5 tahun dan rata-rata tingkat inflasi selama 5 tahun. Kami menganalisis kekokohan model DCF sehubungan dengan perubahan input utama yaitu WACC dan terminal growth value. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa harga saham sensitif terhadap perubahan sebesar 5% dari input. Namun, komposisi modal perusahaan juga cenderung statis di level yang sama selama 2019 sampai dengan 2023, sehingga kecil kemungkinan WACC mengalami peningkatan yang pesat dan menjadi ancaman bagi rekomendasi kami. Simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi dan variabel kunci berupa sales growth, profit margin, dan cost of equity menunjukkan 85% dari hasil simulasi memiliki nilai di atas harga saat ini. Skenario worst case dan best case kami rangkum dalam analisis Blue Sky Gray Sky yang secara realistis meyakini bahwa skenario optimis menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dan probabilitas yang lebih baik daripada prospek terburuk. Ini didasarkan pada keyakinan akan adanya peningkatan dari sisi penawaran dan permintaan di industri farmasi, jamu, dan obat herbal dalam jangka panjang. Secara historis, nilai P/E dan PBV dari SIDO selalu menurun, yang artinya terjadi perbaikan kinerja secara fundamental setiap tahunnya. Perbaikan kinerja fundamental yang didasari oleh valuasi relatif ini memperkuat rekomendasi kami untuk beli. Katalis ketiga yang membuat SIDO menarik yaitu inisiasi ESG strategis dalam implementasi ekonomi sirkuler. Dalam memfokuskan konsistensinya atas strategi keberlanjutan, SIDO membagi fokusnya ke dalam 3 aspek yaitu environmental, social, dan governance. Komitmen SIDO dibuktikan dengan tercapainya 14 dari 17 tujuan SDGs pada tahun 2023. Dalam aspek lingkungan, SIDO berhasil mengurangi produksi limbah non-B3 sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Kemudian, dalam proses pengelolaannya, sebagian limbah non-B3 digunakan kembali, sebagian lainnya diolah kembali menjadi produk bernilai, dan sebagian lainnya digunakan menjadi pupuk organik melalui proses composting. Lalu, pada tahun 2023, SIDO berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 83% berkat penerapan Renewable Energy Certificates. Selain itu, SIDO juga beralih dari penggunaan bahan bakar fosil cair menjadi CNG dan bahan bakar ramah lingkungan lainnya. Hal ini menyebabkan peningkatan besar dalam penghematan energi di tahun 2023, yaitu sebesar 23,4%. Dalam aspek sosial, setiap tahunnya SIDO mengeluarkan sebagian biaya untuk program CSR. Salah satu program CSR SIDO jangka panjang yaitu program Petani Mitra untuk memperkuat jaringan rantai pasok bahan baku berkualitas yang dimonitor langsung oleh perusahaan yang dapat memberikan manfaat 2 arah bagi perusahaan dan petani lokal. Dalam aspek tata kelola perusahaan, mayoritas pemegang saham SIDO yaitu pemodal nasional dengan persentase 74,34% dan sisanya merupakan pemodal asing. Hal ini membuat harga saham cenderung lebih stabil dan mengurangi risiko fluktuasi harga akibat pengaruh eksternal. Pengendalian internal SIDO dilakukan di bawah pengawasan komite audit, yang mana merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, dan secara umum pada tahun 2023 tidak ditemukan kelemahan terhadap penerapan sistem yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kami telah mengidentifikasi risiko SIDO berdasarkan matriks probabilitas dan dampak risiko. Dan dari seluruh risiko yang kami identifikasi, terdapat 3 risiko yang memiliki dampak tertinggi, yaitu pertama, risiko operasional valuta asing yang fluktuatif. Fluktuasi nilai tukar tinggi berdampak pada SIDO yang memiliki produk ekspor seperti ke Nigeria. Melemahnya mata uang Naira Nigeria terhadap dolar AS pada kuartal 4 tahun 2023 mengakibatkan naiknya harga produk SIDO di Nigeria yang dapat mengurangi daya saing. Hal ini dapat diatasi dengan pengubahan mata uang transaksi ke dolar AS serta mengadopsi strategi lindung nilai valuta asing. Kedua, risiko operasional bencana El Nino dan La Nina. Terjadinya bencana tersebut menyebabkan terganggunya rantai pasok perusahaan. Solusinya yaitu dengan menggandeng banyak petani sebagai diversifikasi dan alternatif. Yang ketiga, risiko pasar peningkatan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan energi dan pangan. Bank Indonesia memprediksi di tahun 2024 bahwa akan terjadi kenaikan inflasi sebesar 3,2%. Sedangkan pada Maret 2024, tingkat inflasi berada pada angka 3,05%. Hal ini dapat diatasi dengan menekan biaya produksi dengan cara meningkatkan inovasi produksi.
Dengan demikian, kami merekomendasikan untuk beli pada saham SIDO dengan target harga 810 yang didasari oleh 3 katalis utama. Yang pertama, pemain unggul di pasar. Yang kedua, key ratio yang unggul. Dan ketiga, inisiasi ESG dalam pengimplementasian ekonomi sirkuler. Sekian dari Gatot Capital, terima kasih.